3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firos, perwakilan dari kelas 7H1. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk memenuhi tugas PABP bab 5 mengenai selamat datang wahai nabiku, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bu Eti Saidah karena telah memberikan tugas yang membuat kami lebih tertantang untuk lebih kreatif lagi. Oke, videonya sebagai berikut. Selamat datang wahai nabiku, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat pada Nabi Muhammad berusia 6 bulan di dalam kandungan. Pada saat Nabi Muhammad bayi, ia diasuh oleh Halimah Sa'diyah hingga berusia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki umur 6 tahun, ibunya wafat dan ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sayangnya, Nabi Muhammad SAW diasuh hanya 2 tahun. Kakeknya meninggal saat Nabi Muhammad SAW usia 8 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Saat sudah menginjak usia remaja, Nabi diperkenalkan cara menjalani hidup oleh pamannya. Ia mulai menjadi pengembala ternak milik orang yang ada di gurun Mekah pada usia 10 tahun. Pada saat di Gurun Basir, Nabi Muhammad menghayati artinya kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan tanggung jawab membuatnya dia lebih matang daripada usianya. Pada usia 12 tahun, pamannya mengajarkan ilmu perniagaan. Hampir 3 tahun, Nabi Muhammad SAW membantu pamannya membawa barang dari majikannya yang bernama Siti Khadijah. Ketika mereka sampai di kota Basra di Syria Besar, datang seorang pendeta yang terkenal pada masa itu bernama Buhairoh. Dia mengatakan kepada Abu Thalib, "Aku mengenali anak muda ini. Dia kelak akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu telah tertulis jelas pada kitab-kitab kami." Buhairoh juga menyarankan kepada Abu Thalib untuk melindunginya dari orang-orang Yahudi dan membawanya kembali ke Mekah. Dan Abu Thalib menuruti saran pendeta tersebut. Seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairoh, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat semesta alam. Hal tertulis dalam kitab-kitab kami." Buhairoh selanjutnya menyatakan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi, lebih baik bawa ia ke Mekah." Jadi keberhasilan usaha Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini. 1. Berpendirian teguh. 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa. 4. Menjunjungi tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Mampu menghadapi segala cobaan dari rintang dalam perjalanan. 6. Menyamakan pelayan terhadap para pembeli. 7. Memiliki sifat percaya diri, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW pernah merasakan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah
atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan, ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad, Jibril dan menerima wahyu pertama. Saya akan membawakan surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq 96 1-5. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan itu menantilah turun wahyu kedua. Jadi saat Nabi turun wahyu yang kedua, Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu mengetahui seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih adalah rumah Al-Arqam bin Abil. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam atau yang dikenal As-Sabiqun Al-Awwalun, mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari orang-orang yang beriman semakin bertambah kepada seruan beliau, maupun baik pria maupun wanita. Sahabat pria Nabi Muhammad SAW yang segera beriman diantaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ammar bin Yasir. Yasir adalah bapaknya Ammar, Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qudamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sabab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khobab bin Al-Ard, Bilal bin Robah, Abi Zorim Al-Ghafari, Abu Salamah, Imran bin Hashim. Hashim adalah bapaknya Imran, Amir bin Said, dan Ubaidah bin Al-Haris. Sementara itu, yang wanitanya ada 7. Yang pertama, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Yang kedua, Lubabah Ummul Fadhal binti Haris. Yang ketiga, Ummu Salamah. Yang keempat, Asma binti Abu Bakar. Yang kelima, Asma binti Amis. Yang keenam, Ratimah binti Khattab. Yang ketujuh, Sumiyah. Fasda bima tu'maru wa a'rij anil musyrikin. Inna kafaina kal mustahjirin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Kalian tahu tidak surat yang menimpa lagi tentang Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak, dengarkan ini. Wa anzir asiratakal akrabi wahfiz zanahaka minal limanat tiba'aka minal mu'minin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kebaratmu yang terdekat, dan mudahkanlah darimu terhadap orang-orang yang
mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Asyura, Surat 26, ayat 214-215. Setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut bahasa saya, bersifat sinis adalah bersifat mengejek atau memandang rendah orang lain. Jangan pernah menghina orang lain, sebab hidup ini ibarat roda berputar. Suatu saat orang yang kau hina, hidupnya bisa lebih terhormat daripada dirimu. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang muslim untuk mencela, menghina atau mengejek seseorang. Serius ataupun bercanda, mengejek atau mencela orang lain bukanlah hal yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, padahal Islam melarang kita untuk menyakiti orang lain. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Semoga bermanfaat. Ada satu, ada dua. Udah dua, pastilah tiga. Nabi Muhammad panutan kita untuk jalan menuju surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan